Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Bayangkan kamu baru saja selamat dari sebuah kebakaran hebat. Tubuhmu berhasil keluar dengan luka ringan, tapi setiap kali mencium bau asap dan mendengar bunyi alarm, jantungmu langsung berdegup kencang seakan terjebak lagi di tengah api. Itulah PTSD, sebuah kondisi ketika pengalaman traumatis dari masa lalu menghantui kehidupan sehari-hari. Otak penderita PTSD seperti memiliki tombol replay yang tak bisa dimatikan, menayangkan ulang momen mengerikan yang pernah dialami. Gejalanya bisa berupa kilas balik, mimpi buruk, keringat dingin, hingga rasa cemas berlebihan. Kadang penderita terlihat normal, di mereka hidup terasa seperti film trailer tanpa jeda. Bipolar disorder, hidup dengan bipolar disorder ibarat berada di kapal kecil di tengah badai. Satu saat ombak mengangkatmu tinggi penuh semangat, lalu tiba-tiba menjatuhkanmu ke dasar penuh keputusasaan. Pada fase mania, seorang bisa merasa luar biasa hebat, bicara cepat, penuh ide, berani mengambil risiko gila-gilaan, dan nyaris tak butuh tidur. Namun ketika fase depresi datang, seolah cahaya padam, energi hilang, rasa putus asa menelan. Bahkan bangun dari tempat tidur terasa mustahil. Pergeseran suasana hati tidak bisa diprediksi dan seringkali menyulitkan hubungan maupun pekerjaan. Para ahli meyakini bipolar terkait dengan faktor genetik, ketidakseimbangan kimia otak, dan pengalaman hidup penuh tekanan. Gangguan ini mempengaruhi puluhan juta orang di seluruh dunia dan butuh perawatan jangka panjang agar penderita bisa tetap menjalani hidup dengan stabil. Skizofrenia. Pernahkah kamu membayangkan hidup dengan dua dunia sekaligus? Satu nyata dan satu hanya ada di dalam kepalamu. Bagi penderita penyakit ini, batas antara keduanya sering kabur. Mereka mendengar suara yang tak bisa didengar orang lain, melihat sosok yang tak terlihat oleh siapapun, dan yakin sedang menjadi bagian dari misi rahasia yang menyelamatkan umat manusia. Rasanya seperti menonton TV dengan ratusan saluran, tapi remote-nya macet sehingga tayangan terus berganti tanpa kendali. Skizofrenia dialami sekitar 1 dari 300 orang di dunia, menjadikannya salah satu gangguan mental serius yang butuh perhatian khusus. Meski belum ada obat yang benar-benar menyembuhkannya, kombinasi terapik dan obat antipsikotik serta dukungan sosial dapat membantu penderita tetap berfungsi dan menemukan arti dalam hidupnya. Depressive disorder. Depresi membuat hidup terasa seperti dunia kehilangan warna, seakan setiap hari adalah Senin buruk yang tidak pernah berakhir. Bukan sekedar sedih sebentar atau suasana hati yang jelek. Depresi menghadirkan perasaan kosong, hampa, dan putus asa yang terus menghantui. Aktivitas sederhana, bangun dari tempat tidur, makan, atau sekedar berbicara dengan orang lain bisa terasa sangat berat. Rasanya seperti ada penyerut debu raksasa menghisap semua kebahagiaan dalam hidupmu. Hal-hal yang dulu membuatmu semangat, makanan favorit, hewan peliharaan, hobi, bahkan menonton video lucu di internet, mendadak tidak ada arti lagi. Tidur pun tidak menolong, kadang kamu bisa terlelap sepanjang hari, kadang justru tidak bisa tidur sama sekali. Nafsu makan pun berantakan, antara makan berlebihan atau tidak menyentuh makanan berhari-hari. Energi yang tersisa pun sangat minim, seperti kukang yang malas di hari Minggu. Depresi mempengaruhi sekitar 280 juta orang di dunia, dan sering disalahpahami sebagai malas atau kurang bersyukur. Padahal ini adalah kondisi medis serius yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan penanganan profesional. Jika perasaan sedih, lelah, dan hampa terus menghantui, mencari bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan langkah penting untuk menemukan kembali cahaya dalam hidup. Anxiety disorder, gangguan kecemasan. Bayangkan jantungmu berdebar kencang, telapak tangan berkeringat, dan perut mual, seakan kamu sedang dikejar beruang raksasa membawa kampak, padahal kamu hanya sedang duduk di kamar. Begitulah rasanya gangguan kecemasan. Rasa takut dan khawatir sebenarnya adalah bagian alami tubuh untuk melindungi diri, tapi ketika ia muncul berlebihan tanpa alasan dan mengganggu hidup sehari-hari, itulah saat kecemasan berubah menjadi gangguan. Penderitanya bisa merasa panik terhadap hal-hal yang belum terjadi, terus terjebak dalam kesalahan masa lalu seperti kaset rusak atau cemas berlebihan bahkan di situasi yang biasa. Gangguan ini mempengaruhi lebih dari 301 juta orang di dunia, menjadikannya satu kondisi mental paling umum. Meski menakutkan, kabar baiknya terapi kognitif, teknik relaksasi, hingga obat-obatan yang bisa membantu menenangkan pikiran dan mengembalikan hidup ke jalur yang lebih damai. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) seperti hidup di tengah sirkus besar. Bayangkan akrobat melompat, badut tertawa, harimau melingkar di api. Semua terjadi sekaligus, dan otakmu tak tahu harus fokus kemana. Begitulah rasa orang yang memiliki penyakit ini. Penderitanya sering kesulitan konsentrasi, mengatur diri, mengendalikan impuls, seakan ada ringmaster hyperaktif di kepala yang terus mengganti pertunjukan. ADHD terbagi 3 tipe: inattentive, sulit fokus dan menyelesaikan tugas; hyperaktif impulsif, bicara cepat, sulit diam dan bertindak spontan; dan combine, gabungan kedua
keduanya. Kondisi ini mempengaruhi 129 juta hingga 366 juta orang di dunia, dari anak-anak hingga dewasa. Dengan dukungan terapi perilaku, strategi belajar, dan kadang obat-obatan, penderita penyakit ini bisa menemukan cara untuk mengendalikan sirkus di kepalanya. Obsessive compulsive disorder, ibaratkan seorang ibu galak yang tinggal di kepalamu, terus-menerus menyuruhmu mengecek pintu, mencuci tangan, dan merapikan meja, dan tidak pernah puas dengan jawabanmu. Itu adalah OCD. Pikiran obsesif muncul tanpa henti, menimbulkan kecemasan besar, lalu memaksamu melakukan tindakan kompulsif berulang-ulang demi meredakan rasa takut itu. Mencuci tangan belasan kali sehari, membersihkan rumah sampai tak tersisa debu, atau mengecek pintu berkali-kali hanyalah sebagian contoh. Masalahnya, siklus ini tak pernah berhenti dan bisa sangat melelahkan. OCD mempengaruhi 79 juta orang di dunia, seringkali muncul di usia muda. Dengan terapi perilaku kognitif dan pengobatan, penderitanya bisa belajar mengendalikan pola pikir dan kebiasaan yang mengikat mereka, sehingga kehidupan sehari-hari bisa terasa lebih normal dan terkendali. Autism Spectrum Disorder. Bayangkan kamu ada di ruangan penuh orang tertawa karena sebuah lelucon, tetapi kamu sama sekali tidak mengerti apa yang lucu. Begitulah pengalaman sehari-hari bagi sebagian orang dengan autism. Otak mereka bekerja dengan sistem operasi yang berbeda, membuat interaksi sosial, kontak mata, atau memahami humor sederhana terasa sulit. Namun jangan salah, orang dengan penyakit ini sering punya kelebihan luar biasa, daya ingat detail yang tajam, minat mendalam pada bidang tertentu, atau bakat besar dalam seni, matematik, maupun musik. Karena disebut spektrum, gejala setiap orang bisa sangat berbeda. Ada yang sulit bicara, ada pula yang sangat komunikatif. Sekitar 1% populasi dunia hidup dengan penyakit ini. Meski tidak ada obatnya, terapi perilaku, intervensi pendidikan, dan pengobatan untuk kecemasan atau hiperaktivitas bisa sangat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Sleep disorder, gangguan tidur. Tidur seharusnya bisa menjadi waktu untuk mengisi ulang energi, tapi bagi hampir 45% populasi di dunia, tidur justru menjadi masalah besar. Ada banyak jenis gangguan tidur. Insomnia, saat tubuh lelah tapi otak seolah mengadakan pesta semalaman. Narkolepsi, rasa kantuk berlebihan hingga bisa tidur di tempat yang tak terduga, bahkan saat wawancara kerja. Sleep apnea, pernapasan berhenti berulang kali saat tidur, menyebabkan dengkuran keras, berisiko tinggi bagi kesehatan. Selain itu, ada juga fenomena aneh seperti sleepwalking atau jalan sambil tidur, sleep talking atau berbicara saat tidur, hingga sleep eating atau makan sambil tidur, seolah menjalani kehidupan rahasia saat tidur dan tidak mengingat apapun di pagi hari. Gangguan tidur bukan sekedar kurang istirahat, tapi bisa berdampak besar pada kesehatan mental, fisik, bahkan umur panjang seseorang. Paranoia, pernah merasa seseorang sedang membicarakanmu diam-diam? Itu wajar, tapi paranoia, rasa curiga itu tumbuh jadi keyakinan berlebihan. Semua orang berusaha menyakitimu, mengawasimu, atau bersekongkol melawanmu. Dunia terasa penuh ancaman meski tidak ada bukti nyata. Bagi penderita paranoia, melihat dua rekan kerja berbicara pelan bisa dianggap sebagai rencana untuk menjebaknya, bahkan membunuhnya. Otaknya berubah menjadi detektif, terlalu curiga, melihat bahaya di setiap sudut. Akibatnya mereka mudah tersinggung, defensif, bahkan agresif, membuat hubungan sosial runtuh satu persatu. Paranoia biasanya dipicu oleh faktor genetik, pengalaman traumatis, atau stres ekstrim. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa membuat penderita terisolasi dari dunia. Terapi psikologis dan dukungan lingkungan sangat penting agar bisa kembali merasa nyaman. Disleksia, bayangkan kamu membaca resep kue bertuliskan 2 sendok gula, tapi matamu justru menangkap dua hal yang tidak masuk akal. Itulah pengalaman seorang anak disleksia. Disleksia mempengaruhi bagian otak memproses bahasa, tampak seperti puzzle acak. Menulis, mengeja, dan menyalin teks bisa menjadi tantangan besar, sering penuh kesalahan. Namun penting dipahami, disleksia tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Orang disleksia sama pintarnya dengan orang lain. Hanya cara belajar mereka berbeda. Dengan bantuan metode fonetik, audiobook, hingga software, mereka bisa belajar lebih efektif. Banyak tokoh terkenal di dunia sukses meski memiliki disleksia, membuktikan bahwa kondisi ini bukan penghalang untuk meraih prestasi.